welcome back to my digital journal. And if you're new here, welcome. Kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana sih cara memanajemen waktu kamu dan juga mencatat tugas-tugas kamu dan sebagainya itu di aplikasi School Planner nih. Karena di video sebelumnya aku melihat ada komen bahwa masih bingung menggunakan aplikasi School Planner. Nah, maka dari itu di video ini aku bakal ngebahas bagaimana sih cara memakai School Planner, mulai dari menyusun jadwal, menyusun list tugas, terus kita mencatat nilai kita, dan fitur-fitur lainnya yang ada di School Planner. Nah, kalau misalnya kamu penasaran, tonton video ini sampai akhir ya, supaya info yang kamu dapatkan bisa didapatkan secara lengkap. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Guys, jadi ini adalah halaman muka dari aplikasi School Planner. Jadi ketika kamu baru membuka aplikasi School Planner, tampilannya akan seperti ini. Di tutorial yang pertama, aku bakal sharing bagaimana cara membuat timetable atau jadwal mata pelajaran. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menekan tombol atau icon subjects. Di sini kita itu melist dulu nih ada mata pelajaran apa aja yang kita akan pelajari di semester ini. Nah, di sini misalnya mata pelajaran tuh seperti matematika. Nah, untuk mata pelajaran masing-masing, kamu bisa memberikan warnanya supaya untuk membedakan dengan mata pelajaran lainnya. Untuk matematika, misalnya aku memakai warna merah. Kemudian kamu juga bisa menambahkan roomnya itu ada di mana sih untuk belajar matematika nanti di sekolah kamu. Nah, misalnya kalau misalnya sedang offline school, misalnya ada di kelas A. Tapi kalau misalnya sekarang sedang online school, misalnya ada di breakout roomnya A gitu. Kemudian kamu juga bisa menambahkan misal matematika itu teachernya siapa supaya kamu itu tidak lupa. Misalnya kalau matematika gurunya adalah Ibu A, jadi tinggal select aja itu adalah Ibu A. Dan kamu juga bisa menambahkan note di mata pelajaran itu. Misalnya setiap matematika jangan lupa untuk bawa buku, bawa pensil, bawa penggaris. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Misalnya ada note apa, itu kamu bisa customize sendiri. Nah, kamu langsung add aja. Kemudian kamu bisa melakukan hal yang sama terhadap mata pelajaran lainnya sehingga bisa semua mapel kamu itu tertulis dalam aplikasi ini. Kemudian ini adalah hasil akhirnya ketika kamu telah melist semua mapel seperti contoh yang tadi diberikan ada mata pelajaran matematika. Nah, setelah kamu telah selesai semua mata pelajaran kamu list di semester 1, barulah kamu tekan icon timetable. Nah, di sini barulah kamu melakukan yang namanya itu membuat jadwal mata pelajaran. Nah, contohnya seperti ini. Di hari Senin itu ada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita pilih hari Senin, kemudian kita mulainya itu adalah startnya itu dari jam 7 pagi yaitu adalah 7 AM sampai jam 9 pagi misalnya yaitu 9 AM. Nah, terus kita langsung add aja. Nah, nanti tampilan itu seperti ini. Nah, ini adalah tujuan mengapa tadi itu kita memilih warna untuk masing-masing pelajaran supaya itu bisa membedakan warna dari mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya sehingga di timetable itu kita itu nggak bingung untuk membedakan warna tiap mapel. Ini adalah hasil akhir dari pembuatan timetable yang mana kamu lakukan lah yang sama terhadap mata pelajaran lain seperti contohnya adalah tadi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, setelah ini kamu itu akan mendapatkan notifikasi 15 menit sebelum kelas itu dimulai. Nah, nanti kamu tinggal tunggu aja, misalnya di hari Senin ada mata pelajaran Bahasa Indonesia jam 7. Nanti ada notifikasinya, peringatannya atau pengingatnya itu jam 6.45. Yang kedua, aku bakal sharing bagaimana sih cara membuat agenda di aplikasi School Planner. Jadi langkah yang pertama adalah tekan tombol agenda. Nah, di sini kita itu bisa membuat reminder, exam, sama homework. Nah, di reminder ini kita itu bisa membuat pengingat. Misalnya kita itu ada acara yang harus kita datangi. Sedangkan kalau exam itu adalah buat list-list ujian yang akan datang atau ulangan harian yang akan datang. Itu di list yang exam. Sedangkan kalau yang homework itu ada untuk list-list tugas atau latihan yang ingin kita kerjakan. Kita mulai dari yang reminder. Misalnya kita itu ada agenda seperti webinar. Nah, kita bisa tulisnya itu di yang reminder. Kita bisa beri warna juga untuk webinar, misalnya warna coklat. Kita bisa pilih juga nih kapan nih webinarnya, boleh hari ini atau misalnya itu agendanya itu besok atau minggu depan atau tanggal berapa, kamu bisa tulis di sini. Misalnya adalah minggu depan, jadi kita bisa langsung add aja. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh dari bagaimana membuat list ulangan. Kita langsung tekan tombol icon ulangan aja. Misalnya di sini Ulhar bab ke-1. Kita bisa pilih nih mata pelajarannya, misalnya ekonomi, terus ulangannya itu
itu minggu depan atau misalnya next classes, jadi misalnya kapan ada pelajaran ekonomi lagi itu ada di hari apa. Nah kita bisa, atau misal mau hari ini, minggu depan, atau misal besok, atau tanggal berapa bisa kamu pilih, disesuaikan dengan ulangan harian kamu itu kapan. Kemudian kamu juga bisa menulis nih ulangannya itu written exam itu atau ujian tertulis atau oral exam. Kalau oral exam itu adalah ujian lisan. Misalnya kita itu ujian lisan nih, bisa pilih yang oral exam. Kamu juga bisa menambahkan foto, misalnya foto dari kisi-kisi atau foto dari latihan soal yang kamu ingin pelajari untuk persiapan ulangan harian ke-1 ekonomi ini. Dan kamu juga bisa menambahkan note, misalnya note kamu itu harus butuh apa misalnya nanti ulangan nanti, kamu juga bisa ditambahkan di sini. Nah itu adalah untuk contoh dari agenda dari reminder exam. Kemudian di sini ada contoh dari homework list. Misalnya ada tugas makalah, kita harus membuat makalah dari mata pelajaran geografi, kemudian dikumpulkannya itu harus besok. Nah kamu juga bisa menambahkan foto seperti tadi, misalnya foto ada kriteria penilaian tugasnya apa, atau misalnya ada sumber-sumber untuk mengerjakan tugas ini, bisa ditambahkan di add picture atau misalnya di add a note, itu bisa banget. Nah setelah kamu udah merasa cukup dari list ini, langsung tekan tombol add. Jadi nanti tampilannya itu seperti ini, dari list tugas, list ulangan, dan list reminder yang ingin kamu datangi. Jadi di sini aku bakal sharing juga tentang fitur-fitur menarik yang ada di School Planner yang wajib kamu ketahui. Nih yang pertama ada fitur kalender. Nah di fitur kalender ini kita tuh bisa melihat agenda dan mata pelajaran apa aja yang akan datang nanti secara keseluruhan. Misalnya kita pengen tahu nih tanggal 14 kita kira-kira ada agenda apa aja ya. Oh nggak ada, ternyata ada cuman mata pelajaran aja nih, jadwal mapel kita. Kemudian tanggal 15, oh nggak ada mapel nih, tanggal 15 ada tugas makalah harus dikumpulin. Terus tanggal 16 ada apa aja, tanggal 17 ada apa aja. Jadi kamu bisa melihat nih agenda-agenda kamu, misalnya bulan depan ada apa aja, bulan ini ada apa aja, sehingga kita itu bisa melihat secara keseluruhan apa aja agenda dan mapel yang akan datang. Ada fitur grades. Di sini kita bisa melist nilai kita itu dalam aplikasi School Planner. Nah ini cocok banget buat kamu yang ingin evaluasi nilai kamu itu sudah sebaik mana atau sejauh mana. Nah yang pertama caranya adalah kita itu menulis nilai kita itu dapatnya berapa. Misalnya kita mendapat nilai 100 untuk mata pelajaran ekonomi. Nah kita itu mendapatkan nilai ini adalah dengan cara misalnya itu tertulis atau nilai lisan atau nilai praktek. Nah kalau misalnya nilainya itu adalah nilai praktek, bisa tekan tombol yang praktikal. Kalau misalnya tertulis bisa written, kalau misalnya lisan itu bisa pakai yang oral. Nah misalnya kita itu praktek. Nah, grading sistemnya itu kalau misalnya kamu itu nilainya itu memakai nilai 1 sampai 10 atau 0 sampai 10 bisa pakai yang ini. Nah, kalau misalnya penilaiannya itu 0 sampai 12 pakai yang ini. Tapi kalau misalnya kisaran nilainya itu memakai sistemnya itu 0 sampai 100 bisa pakai yang ini. Nah, sedangkan kalau misalnya kalau pakai A atau pakai nilai F, C atau B bisa memakai yang alphabetical. Tapi karena kita memakai yang 0 sampai 100 kita akan memakai yang grading system yang percentage from 0 to 100. Nah kita kalau misalnya udah selesai kita langsung add aja nih. Nah seperti itu, lakukan hal yang sama terhadap mata pelajaran lain yang telah kamu peroleh nilainya. Nah bisa dilihat ketika nilai kamu itu tinggi, itu nilai warnanya itu akan berwarna hijau pekat. Sedangkan semakin nilainya itu semakin rendah, itu akan warna itu akan berubah seperti misalnya mendapat nilai 20 itu menjadi warna orange. Melihat rata-rata nilai kamu itu berapa dari semua mata pelajaran, bisa tekan tombol subjects dan kamu itu bisa melihat progressionnya itu rata-rata nilai kamu berapa. Nah di sini ini adalah contohnya adalah kita itu mendapat nilainya itu 61,67 hasil dari nilai yang kita peroleh yang kita list dari fitur yang grades. Jika ada fitur recordings, nah di aplikasi ini itu kita tuh bisa menggunakan fitur recordings-nya untuk merekam dan menyimpannya dalam aplikasi School Planner nih. Misalkan kita sedang mendengarkan penjelasan guru yang mungkin kita takut kelewatan, akhirnya kita rekam, atau misalnya kita yang merekam motivasi atau merekam kriteria penilaian makalah dari guru kita. Jadi kita itu nggak perlu keteteran lagi nih rekaman kita tidak bercampur aduk dengan rekaman yang lain yang ada di handphone kita. Jadi di sini rekaman untuk keperluan sekolah semua ada di aplikasi School Planner. Jadi ini supaya kamu itu lebih mudah untuk mencari rekaman-rekaman untuk keperluan sekolah itu cukup dalam satu aplikasi aja, yaitu adalah aplikasi School Planner. Jadi kita bisa menyimpan segala sesuatu
itu seperti misalnya adalah jadwal pelajaran dan juga yaitu adalah jadwal seperti agenda dalam home screen kita. Misalkan seperti agenda, kita bisa menyimpannya di home screen kita seperti ini. Kita juga bisa menyesuaikan bentuknya itu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian juga tadi itu adalah agenda, kemudian sekarang adalah untuk timetable-nya, yaitu ada jadwal. Sehingga ketika kita itu misalnya aduh pengen lihat harinya ada jadwal apa aja, kamu bisa melihat di sini. Atau misalnya pengen melihat jadwal kemarin itu ada apa aja, besok ada apa aja, agenda kita itu ada apa aja. Atau misalnya kita ingin menambahkan ada agenda apapun juga kita langsung bisa klik icon plus sehingga itu langsung dibawa ke aplikasinya gitu. Jadi ini akan permudah kita banget supaya kita itu selain diingatkan oleh reminder juga, kita juga bisa melihat tiap hari itu di home screen kita itu agenda kita hari ini ada apa aja, sehingga kita nggak bakal kelupaan lagi. Well, that's all guys, itu adalah bagaimana caranya atau tutorial dari menggunakan aplikasi School Planner sehingga kamu bisa memanajemen waktu kamu dan mencatat tugas-tugas kamu menjadi lebih maksimal lagi nih. Semoga video ini bermanfaat ya. Oh ya, kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga jadi tahu bagaimana memanajemen waktu khususnya saat online school ini nih. And see you in the next video. Dadah!